Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, semangat. Terima kasih berjumpa lagi dengan saya, Gung Asri, pada sesi ketiga sore hari ini, pertemuan Gurukut esensial Beta. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Guru dari seluruh Indonesia. Semoga hari Bapak Ibu Guru juga sore ini tetap semangat, menyenangkan, dan siap untuk belajar. Wow, kalau dilihat dari wajah-wajah Bapak Ibu Guru yang sudah ini ya di kamera ya, yang menyalakan kamera, saya lihat sangat antusias. Baik, sebelum kita memulai sesi pada sore hari ini, saya ingin Bapak Ibu Guru menuliskan di kolom chat hal-hal apa saja atau peristiwa apa saja yang telah disyukuri dari sejak pagi hingga sore hari ini. Silahkan. Wah, sudah ada yang pertama dari Ibu Novi. Bersyukur karena hari ini tidak hujan, jadi lancar ke sekolah. Wow. Dari Pak Gun, bersyukur karena istri saya hari pagi tadi menyiapkan sarapan dengan tersenyum. Wow, luar biasa ya. Senyum istri menjadikan Bapak Gun merasa semangat. Wah, ternyata banyak sekali yang dapat disyukuri hari ini. Senang sekali Bapak Ibu Guru semua telah dapat mensyukuri hari ini dan hal-hal yang dapat dilalui dengan baik hari ini. Karena rasa syukur itu berkaitan dengan rasa bahagia ya. Kalau saya amati ketika kita banyak mensyukuri hal-hal atau sukses-sukses kecil yang kita alami di dalam hidup kita, tentu akan membuat kita merasa lebih bahagia karena penuh rasa syukur. Dan sukses-sukses kecil itu juga merupakan nanti akan menghasilkan sukses yang besar. Jadi sukses-sukses yang besar diawali dari sukses-sukses yang kecil. Bagi Bapak Ibu Guru yang belum menyalakan kamera, saya sangat berharap dapat menyalakan kamera sehingga kita dapat saling menghargai satu sama lain. Saya dapat melihat wajah-wajah Bapak Ibu Guru yang sedang mengikuti training sore hari ini. Demikian juga Bapak Ibu Guru dapat melihat wajah saya, bagaimana ekspresi saya, sehingga kita sama-sama saling menghargai. Ketika Bapak Ibu Guru menyalakan kamera, itu saya merasa dihargai, kehadiran saya diterima, dihargai, disupport. Begitu. Baiklah, wah terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera. Bagi yang belum, apakah mungkin ada kendala? Saya lihat Ibu Dewi belum menyalakan kamera. Apakah di tempat Ibu Dewi ada kendala? Mungkin signal seperti itu. Ternyata Bu Dewi belum merespon ya. Semoga nanti mungkin masih ada kendala atau masih ada kegiatan. Semoga nanti dapat merespon. Baik, pada sore hari ini kita akan melanjutkan ke materi kita yang ketiga. Namun sebelum melanjut ke materi ketiga, mungkin dari Bapak Ibu Guru ada pertanyaan tentang materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat Bapak Ibu Guru materi kita, 2 materi sebelum materi hari ini? Ada yang masih ingat? Wah, Pak Yohanes, betul sekali ya. Materi kita yang pertama adalah tentang model komunikasi NLP. Sedangkan yang kedua
Iya, betul Ibu Rita, yaitu tentang model memfasilitasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, baik, saya akan lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tentang, baik, untuk mempermudah kita belajar hari ini, izinkan saya untuk eh, membagikan PowerPoint saya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu guru sekalian? Baiklah, jika sudah terlihat, nah materi hari ini saya akan lanjutkan dengan mengidentifikasi kerangka kesadaran. Baik. Nah, materi yang ketiga ini terdiri dari 3 bagian. Nanti kita akan mempelajari. Yang pertama tentang apa itu kerangka kesadaran. Yang kedua adalah tentang elemen-elemen dari kerangka kesadaran itu sendiri. Yang ketiga, mengapa penting kita mempelajari untuk mengidentifikasi kerangka kesadaran. Baiklah, mari kita mulai dari yang pertama. Apakah sudah siap? Wow, silahkan tunjukkan reaksi jempol ya, jika memang Bapak Ibu Guru sudah siap. Wah, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Baik, apakah itu kerangka kesadaran? Jadi, kerangka kesadaran itu di beberapa, ini di dalam bahasa Inggris memiliki kesamaan arti dengan frame of mind. Atau juga disebut juga mindset. Jadi, kesamaan arti dari kerangka kesadaran itu adalah frame of mind atau mindset. Nah, apa sih itu kerangka kesadaran? Jadi, kerangka kesadaran itu adalah pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi cara kita dalam beremosi, berpersepsi, kemudian berkomunikasi, dan beraksi. Oke, jadi saya ulang sekali lagi bahwa kerangka kesadaran itu merupakan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi kita dalam berpersepsi, beremosi, berkomunikasi, dan beraksi dengan ketika menanggapi respon atau merespon stimulus-stimulus yang berasal dari. Apakah bisa dipahami, Bapak Ibu Guru? Apa yang dimaksud dengan kerangka kesadaran? Hal ini sangat penting ya, karena ini nanti akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan sesuatu, bagaimana kita mengucapkan sesuatu, dan bagaimana kita melakukan sesuatu. Ini sangat berkaitan dengan kerangka kesadaran kita. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Wow, pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari Bapak Yohanes. Semoga apa yang saya sampaikan menjawab ya, Pak. Dan pertanyaan Bapak mungkin saja ya mewakili beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain. Dengan Bapak bertanya juga mungkin telah menambah pemahaman, keyakinan dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih Pak Yohanes atas pertanyaannya yang sangat keren. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu elemen dari kerangka kesadaran. Nah, kita akan mulai dari elemen yang pertama. Kerangka kesadaran memiliki elemen yang pertama, yaitu understanding. Understanding atau pemahaman. Di dalam pemahaman itu terdapat tentang apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, pengetahuan apa yang kita miliki, kemudian pengalaman apa yang kita miliki. Selanjutnya adalah
pemaknaan apa yang kita miliki. Jadi ada 3P ya dalam elemen understanding atau pemahaman itu ada pengetahuan, ada pengalaman, dan pemaknaan. Selanjutnya adalah belief. Jadi belief atau keyakinan. Di dalam keyakinan ini juga terdapat 3 unsur, yaitu identitas, power, dan intention atau IP. Singkatannya IP. Kalau tadi di understanding itu ada P3, sekarang ada IP, identitas, power, dan intention. Jadi apa identitas kita? Misalnya saya sebagai seorang guru dan coach. Kemudian apa power atau kekuatan yang saya miliki sebagai seorang guru dan coach. Kekuatan saya mungkin kalau sebagai seorang coach adalah sebagai fasilitator, memiliki menguasai skill-skill sebagai coach seperti itu. Nah, apa cita-cita saya atau intention saya atau harapan atau mimpi-mimpi besar saya dengan identitas dan power saya. Seperti itu. Jika itu diulang terus, maka dua elemen ini antara understanding dan belief akan menghasilkan sebuah value atau nilai-nilai di dalam diri saya. Dalam value ini terdapat ada 5P. Ada 5P, yaitu penting. Itu adalah hal yang penting. Itu hal yang perlu saya lakukan. Dan itu pilihan saya, kemudian akan menjadi prioritas saya. Jadi antara beberapa hal yang menjadi penting, itu menjadi prioritas kemudian. Kemudian membuat saya punya akhirnya keinginan untuk berpartisipasi dengan sesuatu kegiatan, pada sesuatu aktivitas yang menurut saya itu merupakan nilai, itu adalah saya. Saya seorang coach, saya berpartisipasi untuk memfasilitasi, melakukan pro bono coaching terhadap orang-orang atau teman-teman, murid-murid, para orang tua yang membutuhkan layanan coaching seperti itu. Wow, nah gabungan atau dari understanding dan belief tadi bersenyawa menjadi value. Nah, pada akhirnya akan membentuk sebuah kerangka kesadaran atau frame of mind atau mindset. Luar biasa ya, Bapak Ibu Guru. Apakah sekarang sudah ada pengetahuan baru atau bahkan sekarang ada pertanyaan baru? Ya, bagaimana kita membentuk kerangka kesadaran? Seperti tadi, urutannya adalah memulai jika kita sebagai guru atau sebagai pimpinan di sekolah, kita ingin memasukkan atau membuat sebuah kerangka kesadaran baru, maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita akan memulainya dari understanding atau mulai dari pengetahuan, memasukkan pengetahuan-pengetahuan baru sehingga tertimbul pemahaman yang baru dan akhirnya akan 3P tadi ada pemaknaan yang baru. Selanjutnya barulah ketika itu berulang-ulang, maka akan terbentuk sebuah belief yang baru juga. Nah, dari belief itu ada 3 unsurnya tadi, ada IP. Dan selanjutnya begitu juga dua elemen tadi bersenyawa menjadi sebuah nilai di dalam diri kita. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu Guru? Bila masih ada pertanyaan, saya persilahkan dengan senang hati. Jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi terhadap penjelasan saya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Semoga ini juga menginspirasi, menambah wawasan, dan membantu teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Baik, apakah pernyataan saya dapat memenuhi atau dapat dipahami oleh Ibu Rita?
Wow, terima kasih. Baik, jika dari Bapak Ibu guru tidak ada pertanyaan, maka kita akan melangkah kepada materi yang terakhir ya, yaitu tentang hmm, mengapa penting. Jadi, mengapa sih mengetahui tentang kerangka kesadaran itu penting? Baik, karena setiap persepsi, setiap emosi, setiap komunikasi, dan aksi disebabkan dan digerakkan oleh kerangka kesadaran. Jadi, karena setiap persepsi, setiap emosi, setiap komunikasi, dan aksi kita itu digerakkan oleh kerangka kesadaran kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Guru? Jadi, mengapa penting mengetahui apa itu kerangka kesadaran dan menyadari elemen-elemennya? Karena setiap persepsi kita, setiap emosi kita, setiap komunikasi kita, dan setiap aksi kita disebabkan dan digerakkan oleh kerangka kesadaran. Baik. Jadi menyesuaikan kerangka kesadaran dapat juga menyesuaikan persepsi kita, emosi kita, kemudian komunikasi kita, dan aksi kita. Jadi cara kita untuk menyesuaikan empat hal tadi adalah dengan menyesuaikan kerangka kesadaran. Karena dengan menyesuaikan kerangka kesadaran itu, maka persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi kita juga akan dapat disesuaikan. Wah, luar biasa ya. Kelihatannya ini hal sederhana tetapi memberi manfaat yang luar biasa. Nah, persepsi, kemudian emosi, komunikasi, dan aksi yang selaras akan mempermudah kita dalam mencapai tujuan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi yang selaras itu akan mempermudah kita mencapai sebuah tujuan. Luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, demikian materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silahkan jika memang ada hal-hal yang masih ingin diklarifikasi dengan senang hati. Wah, dari Ibu Tuti ada pertanyaan yang luar biasa ya. Baik, baik. Apakah jawaban saya sudah mewakili pertanyaan Ibu atau sudah dapat diterima? Baik, terima kasih. Wow, pertanyaan yang sangat keren ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, materi hari ini cukup. Kita ingat kembali bahwa kerangka kesadaran itu ada 3. Yang pertama, kita mempelajari apa itu pengertian dari kerangka kesadaran. Kemudian yang kedua, kita juga telah mempelajari elemen-elemen dari kerangka kesadaran, yaitu ada 3. Ada understanding, belief, dan value. Kemudian mengapa mempelajari kerangka kesadaran itu penting. Senang sekali pada sore hari ini Bapak Ibu Guru masih tetap semangat sampai akhir kegiatan kita. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semua. Selamat sore. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam bahagia dan penuh semangat. Selamat sore Bapak Ibu Guru.